sangat jelas ya. Di atas sana ini menjadi salah satu bukti bahwa penggunaan pupuk organik ini sangat efektif ya. Ini jenis Markus ya. Jenis Markus ini masih berusia 2 tahun lebih sedikitnya, berbuah sangat lebat sampai di atas sana itu ya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin ya. Sore hari ini saya ingin berbagi ya, karena banyak rekomendasi, bukan rekomendasi ya, tapi request, banyak permintaan di WA ya untuk menyampaikan, Pak, pupuk organik cairnya itu bagaimana buatnya gitu, dan pengaplikasiannya bagaimana. Nah, baru sore hari ini saya sempat menyempatkan waktu ya, membuatkan mungkin ya, ini tutorial bukan juga lah ya. Ini kalau ini hanya berbagi, sekali lagi kalau saya hanya berbagi pengalaman ya. Nah, secara detail akan saya sampaikan mulai bahan ya, bahan-bahannya apa saja, terus campurannya apa saja, bagaimana cara mencampurnya, pengolahannya ya, termasuk bagaimana pengaplikasiannya akan saya sampaikan pada waktu sore hari ini ya. Jadi saya berharap, saya minta ya, sahabat itu sekali lagi saya mohonkan untuk mengikuti video itu awal akhiruhu, awal sampai akhir ya. Jadi kadang-kadang masih melihat cuplikan video, Pak, wah itu bagaimana, itu jenisnya apa lah, di video sudah jalan, sudah running, tinggal mengikuti sampai akhir biar tahu. Jadi masih sekilas melihat videonya, saking semangatnya langsung WA ya. Saya sih terima kasih saja ya, tapi maksud saya setiap video yang saya sampaikan mungkin ada lah ya kurang-kurangnya, tetapi sekali lagi ya dilihat dulu lah ya, dilihat dulu secara ya minimal ya 5 menit lah ya, 5 menit nanti biar ya minimal setengah perjalanan itu sudah tahu lah ya kan gitu. Jadi biar enggak lagi belum dah, oh ini bagaimana, itu jenisnya apa lah, sebetulnya kan di video sudah saya sampaikan. Oke, kalau ini saya pembuatannya karena tanaman kita ini pemupukannya untuk banyak ribuan bibit, jadi saya membuatkan pupuk fermentasi cair ini langsung di kolaman seperti ini ya. Ini bukan kolam lele ya, ini kolam bundar sebetulnya yang biasa dipakai untuk lele maupun koi ya, tetapi ini kita manfaatkan untuk fermentasi pupuk cair ya. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, ini ada, kalau karena ini kapasitasnya gede ya, jadi kita perlu sebuah alat untuk membantu ini, untuk membalik ya, yang bawah di atas, yang atas di bawah ya. Itu kita butuhkan ini pakai pompa air ya. Pompa air ini inputnya dari air dari kolaman sini, kita tarik melalui pompa air, lalu kita salurkan lagi, kita balikkan ke bawah sana, dan di bawah sana itu ada pipa-pipa yang berlubang-lubang sehingga nanti menimbulkan gelembung-gelembung. Nah, itu nanti yang akan membalik yang atas di bawah, yang bawah di atasnya. Bahannya apa pembuatan organik ini? Kalau ini sahabat-sahabat semua, kalau ini banyak ya, kita contohkan di drum ini saja ya, biar enggak terlalu banyak itu ya. Nah, ini drum kapasitasnya 200 liter air ya kapasitasnya ya. Ini drum ini ya, drum plastik ini, drum biru ini. Nah, dari drum kapasitas 200 liter air ini, bahan yang kita perlukan yang pertama, nanti akan juga saya tuliskan bahannya di deskripsi ya. Kalau ini saya sampaikan secara langsungnya, karena saya sudah membuat beberapa bulan yang lalu, jadi sore hari ini sih tidak akan mengulanginya lagi ya. Tentu saya akan sampaikan secara globalnya ya. Nanti secara terperinci mungkin akan saya tuliskan di deskripsi ya. Jadi biasakan juga selain melihat video juga membaca deskripsi.
Karena ada sebagian video saya yang saya tuliskan di deskripsi, kadang-kadang malas sekali untuk menulis-nulis di deskripsi ya. Tapi untuk bahan-bahan ini agar mungkin pas takarannya, pas aplikasinya nanti akan saya tuliskan di deskripsi ya. Nah, pada drum kapasitas 200 liter air ini ya, bahannya satu yang wajib itu saya pakai kotoran kambing ya, baik itu kotoran kambing yang sudah difermentasi dulu ataupun belum, itu sama saja kalau saya. Karena toh ini nanti di sini akan kita laksanakan fermentasi secara cair ya, bukan secara padat atau kering ya. Yang pertama bahannya adalah 30 kg kotoran kambing. Yang kedua 30 kg kotoran ayam. Kalau saya pakainya ayam petelur ya, tapi kita ambil bukan yang kotoran yang baru ya. Jadi baik kotoran kambing maupun kotoran ayam kita pakai yang sudah lama. Nah, itu dua bahan baku yang wajib ada ya. Kalau saya ya diusahakan semua yang saya sampaikan nanti ada ya. Yang kedua itu tentu bionya ya, biangnya atau raginya kalau kita mau bikin tape. Jadi fermentasi itu sebetulnya ya kayak kita buat tape sebetulnya ya, sama saja prosesnya ya. Nah, yang kedua itu bahannya yang harus ada itu EM4 ya, itu EM4 itu sebagai bionya. Itu kalau saya satu drum ini, kalau satu drum 200 liter itu saya buat satu ya, satu botol ya. Kalau di Jawa Timur itu harganya antara 16 sampai 17.000 satu botol 1 liter ya. Terus kemudian pakai juga molase ya. Jadi kalau saya menggambarkan bio itu kan bakteri ya. Nah, selama dia disimpan dalam botol itu bersifat mati suri. Nah, agar dia hidup dan berkembang biak maka kita butuhkan molase ya. Baik itu bisa menggunakan tetes tebu maupun kita bisa menggunakan gula aren maupun gula Jawa, ataupun bisa juga kalau nggak ada menggunakan gula pasir juga bisa ya. Takarannya per 200 liter itu saya biasa pakai setengah kilogram, baik itu gula cair, gula batu, gula Jawa. Nah, itu takarannya setengah kilo. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama ini saya sebutkan bahannya dulu lah. Lanjut, bahan berikutnya saya menggunakan juga kapur ya, kapur pertanian atau dolomit, bukan dolosit ya, dolomit. Jadi belinya di toko pertanian bukan di toko bangunan, jangan salah ya. Nah, berapa per 200 liter air itu saya biasa memakai 5 kg ya. Dolomitnya atau kapur pertaniannya itu 5 kg. Next itu bahan selanjutnya yaitu saya tambahkan ya, meskipun ini kategorinya organik tetapi saya tetap menambahkan sebagai pelengkap P dan K nya itu karena nanti untuk pengarahnya untuk pembesaran maupun percepatan buah ya. Di awal tadi sudah saya perlihatkan itu termasuk hasil fermentasi cair yang kita gunakan sudah terbukti berhasil ya. Itu kita tambahkan SP36 ya. SP36 itu saya pakai per 200 liter itu dengan 2 kg ya SP36. Nah, sebetulnya pada kotoran kambing maupun kotoran ayam itu sudah ada ya, sudah ada kandungan K dan P nya, tetapi kalau saya masih kurang ya, makanya saya tambahi, tetapi jumlahnya yang sedikit ya. Selanjutnya juga saya tambahi NPK 1616 itu 1 kg per 200 liter. Nah, bahan-bahan tadi itu kemudian dicampur. Nah, ini caranya. Yang pertama tahapannya adalah setelah kita siapkan EM4 itu sejumlah 1 botol,
kemudian molase kita cairkan setengah kilo kita larutkan dengan air 1 liter ya, sampai larut. Kalau sudah larut, nah yang pertama kita siapkan ember itu kita tuangi molase dulu, molase atau tetes tebu atau rebusan dari gula. Setelah itu kita tuangkan E4 di situ ya. Setelah kita tuangkan E4 di situ, lalu kita masukkan ke dalam drum sini ya. Kita isi airnya itu 1/4 ya, dari total kapasitas drum 200 liter kita isi air 1/4, lalu kita aduk-aduk sebentar, lalu kita tambahkan SP36, kita tambahkan NPK, kita tambahkan kapur. Kemudian setelah tercampur semua, baru ya 30 kilo kotoran kambing, 30 kilo kotoran ayam kita masukkan, lalu kita aduk-aduk. Nah, pengaduan dilakukan seminggu sekali, jadi kita bolak-balik yang di bawah di atas, yang atas di bawah. Itu seminggu sekali sampai minimal 15 hari. Nah, bagaimana pengaplikasiannya? Saya biasa pakainya itu kalau satu drum ini ya, dengan kapasitas yang banyak seperti ini, saya biasanya pakai setengah drum ini dengan larutan ini, kemudian saya tambahi airnya hingga penuh. Saya biasanya seperti itu. Pembagian per pohonnya berapa? Kalau yang sudah usianya 1 tahun seperti ini, kita pakai 1 gayung ya. Kalau masih di polybag kecil, nah itu biasanya saya pakai takaran 1 gelas aqua ya, atau 1 gelas teh rio. Nah itu, kalau ini alatnya apa toh Pak? Nah ini kita pakai, ini namanya Venturi injector ini ya. Ini untuk menyalurkan pupuk secara otomatis ya. Jadi cukup selang ini kita masukkan ke dalam drum sana, kita buka tuasnya, stop kerannya ini, melalui filter yang ada, lalu kita bagi setiap pohon ya. Itu kalau kita menggunakan secara hitungan pakai instalasi drip. Nah, mungkin itu sore hari ini apa yang bisa saya sampaikan kepada sahabat semua. Kurang jelas lebihnya mungkin bisa juga melalui WA, monggo silahkan bertanya. Ya tetap ya saya minta sebutkan nama, alamat, biar kita itu ya kenal lah, kenal itu ada sayang, ada ikatan kan gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.